Sebelumnya selamat siang, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Ipah, mahasiswi STIAB Semaratungga semester 1. Di sini saya akan menceritakan sejarah hidup Buddha Gautama dengan tema lahirnya Pangeran Siddhartha. Meskipun Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya sudah lama menikah, akan tetapi anak yang sangat mereka dambakan belum juga mereka peroleh. Sewaktu Ratu Mahamaya mencapai umur 45 tahun, ketika itu Ratu Mahamaya ikut serta dalam perayaan Asalha yang berlangsung selama 7 hari lamanya. Setelah perayaan selesai, Ratu Mahamaya mandi dengan minyak wangi, mengucapkan janji uposatha, dan kemudian masuk ke kamar tidurnya. Sewaktu itu, Ratu Mahamaya memperoleh mimpi yang aneh sekali. Ratu bermimpi bahwa 4 orang dewa agung telah mengangkatnya dan membawanya ke Himawa atau Gunung Himalaya dan meletakkannya di bawah pohon salah. Kemudian para istri dewa-dewa agung tersebut memandikannya di danau Anotata dengan menggosokkan minyak wangi dan kemudian memakaikan pakaian-pakaian yang biasa dipakai para dewata. Selanjutnya, Ratu dipimpin masuk ke sebuah istana emas dan direbahkan di sebuah dipan yang bagus sekali. Di tempat itulah seekor gajah putih dengan memegang sekuntum bunga teratai di belalainya memasuki kamar, mengelilingi dipan sebanyak 3 kali untuk kemudian memasuki perut Ratu Mahamaya dari sebelah kanan. Ratu memberitahu impian itu kepada raja, dan lalu raja memanggil para brahmana untuk menanyakan arti impian tersebut. Para brahmana menerangkan bahwa ratu akan mengandung seorang bayi laki-laki kelak yang akan menjadi seorang cakrawati, raja dari semua raja, atau seorang Buddha. Dapat melihat dengan jelas bayi itu. Memang sejak hari itu ratu mengandung dan ratu melihat dengan jelas bayi itu dalam kandungannya yang duduk dalam sikap meditasi dengan muka menghadap ke depan. 10 bulan kemudian, di bulan Waisakha, Ratu memohon berkenan dari raja untuk dapat bersalin di rumah ibunya di Dewadaha. Dalam perjalanan ke Dewadaha, tibalah rombongan ratu di Taman Lumbini. Di kebun itu, ratu memerintahkan rombongan untuk berhenti, beristirahat dengan gembira. Ratu pun berjalan-jalan di taman dan berhenti di bawah pohon salah. Pada waktu itulah, ratu merasa perutnya agak kurang enak. Dengan cepat, dayang-dayang membuat tirai sekeliling ratu, dan ratu berpegangan kepada dahan pohon salah dan dalam sikap berdiri. Itulah ratu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika itu tepat Purnama Sidi di bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi.
Empat Mahabrahmana menerima sang bayi dengan jala emas, dan kemudian dari langit turun air dingin dan panas untuk memandikan sang bayi sehingga menjadi segar. Nah, sang bayi sendiri sudah bersih karena tidak ada darah atau noda yang melekat pada tubuhnya. Bayi itu kemudian berdiri tegak dan berjalan 7 langkah. Setiap langkah tumbuh bunga teratai. Lalu mengucapkan, "Akulah yang pemimpin di dunia ini. Akulah yang tertua di dunia ini. Akulah yang teragung di dunia ini. Inilah kelahiranku, tidak ada lagi kelahiran lain bagiku." Seorang pertapa bernama Asita, yang juga disebut dengan Kala Dewala, sewaktu bermeditasi di pegunungan Himalaya, diberitahukan oleh para dewa dari alam Tawatimsa bahwa seorang bayi telah lahir yang kelak akan menjadi seorang Buddha. Pada hari itu juga lahir pula yang kelak akan menjadi Buddha. Petapa Asita berkunjung ke istana Raja Suddhodana untuk melihat bayi tersebut. Nah, setelah melihat sang bayi dan memperhatikan adanya 32 tanda dari seorang Mahapurisa atau orang besar, Petapa Asita lalu memberikan hormat kepada sang bayi yang kemudian diikuti oleh Raja Suddhodana. Setelah memberi hormat, Petapa Asita pun tertawa gembira, tetapi kemudian lalu menangis. Menjawab pertanyaan Raja Suddhodana, Petapa Asita menerangkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Buddha. Namun, karena usianya yang sudah lanjut, maka ia sendiri tidak lagi dapat menunggu sampai bayi itu kelak memulai memberikan ajarannya. Selanjutnya, Petapa Asita mengatakan bahwa pangeran kecil itu kelak tidak boleh melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan petapa suci. Kalau pangeran itu melihat 4 peristiwa tersebut, maka beliau akan meninggalkan istana dan petapa untuk menjadi seorang Buddha. Pada suatu hari, pada hari yang sama, lahir pula di dunia ini yaitu Putri Yasodhara yang kelak menjadi istri sang pangeran, Ananda yang kelak menjadi pembantu tetap Buddha, Kantaka yang kelak menjadi kuda sang pangeran, Cana yang kelak menjadi kusir sang pangeran, Menteri Galudayi yang kelak mengundang sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilawastu, seekor gajah istana, pohon Bodhi. Di bawah pohon ini Pangeran Siddhartha kelak mendapatkan penerangan agung. Nidi Gumbi Gendi, tempat harta dan pusaka. 5 hari setelah lahirnya sang bayi, Raja Suddhodana pun memanggil sanak keluarganya berkumpul bersama-sama dengan 180 orang Brahmana untuk merayakan kelahiran anak pertamanya. Dan juga untuk memilih nama yang baik. Di antara para Brahmana
terdapat 8 orang Brahmana yang mahir dalam melamar nasib, yaitu Rama, Daja, Lakhana, Manti, Kondana, Boja, Suyama, dan Sudata. Para peramal tersebut, kecuali Kondana, meramalkan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Cakrawati, raja dari semua raja, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya Kondana, Brahmana yang termuda, yang mengatakan bahwa sang bayi kelak akan menjadi seorang Buddha. Nama yang kemudian dipilih adalah Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya, sedangkan Gautama adalah nama keluarga. 7 hari setelah Pangeran Siddhartha lahir, Ratu Mahamaya pun meninggal dunia dan terlahir kembali di surga Tusita. Raja Sudodana menyerahkan perawatan sang bayi kepada Mahapajapati Gautami, adik dari Ratu Mahamaya yang juga dinikahinya. Dari pernikahan itu kemudian lahir seorang putra, yaitu Nanda, dan seorang putri, yaitu Rupananda.